Alam iku sejatining guru adalah cerminan bahwa manusia selalu hidup dan tumbuh berdampingan dengan alam. Sama halnya dengan masyarakat Kecamatan Batur, sebuah daerah dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara. Dulu itu namanya bukan Desa Dieng, dinamakan Desa Tawanggantungan karena rumahnya itu masih sedikit, mungkin kurang lebih ada 19 rumah. Nah, tapi dinamakan Dieng itu adalah karena di Dieng ini dulunya ini bumi perdikan. Yang namanya bumi perdikan itu adalah bumi kadewatan. Nah, itu setelah lama-lama dinamakan Dahyang atau Dieng. Nah, itu bumi Dahyang itu dinamakan Desa Dieng. Nama Batur ini penuh dengan histori yang kuat, sejarah yang luar biasa di dataran tinggi Dieng, di mana ini diawali pada zaman Kerajaan Mataram. Ada seorang nayaka berasal dari daerah Yogyakarta, Bantul, yang bernama Gedong Kiwo itu, yang selanjutnya ditugasi oleh Sinuwun Raja Mataram untuk melakukan penumpasan pemberontakan yang ada di wilayah tersebut. Ya, tentunya Gedong Kiwo ini melaksanakan tugas untuk menumpas pemberontakan yang ada di dataran tinggi Dieng. Namun dalam rangka melakukan tersebut, Gedong Kiwo tidak melakukan sendiri, namun ditemani oleh sesepuh yang cukup kuat dan luar biasa di wilayah Dieng itu sendiri. Dengan adanya bantuan tersebut, alhamdulillah Gedong Kiwo bisa menumpas pemberontakan pada saat itu. Maka dari situ diawali bahwa dengan adanya pertemanan antara Gedong Kiwo dan sesepuh ini yang dinamakan itu Batur. Jadi Batur itu sendiri sejatinya juga arti kata itu bisa pembantu ataupun pertemanan ataupun teman yang membantu pada saat melakukan kegiatan itu. Itu secara penamaan Batur. Pada zaman dahulu masyarakat Desa Dieng ini cuma bisanya bertani. Bertani pun yang ditanam itu cuma jagung sama tembakau sama itu namanya kubis. Kubis itu kubis yang tinggi. Jadi kadang-kadang cuma diambil daunnya, direbus untuk makan sehari-hari. Dan petani pun itu mungkin belum begitu mahir karena masih awam sekali. Kalau satu kecamatan Batur ini mulai pada tahun 80-an mayoritas tanaman-tanaman atau pertanian ini sudah berkembang dengan baik, dan sampai sekarang ini khususnya tanaman itu kebanyakan hanya tanaman kentang dan ada selingan-selingan itu dari wortel dan bawang daun, itu kan cuma untuk selingan. Budaya Dieng ini misalnya kalau mulai zaman dulu itu sudah mendirikan yang namanya sandiwara ketoprak, yang itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada nama kesenian yang namanya rodat. Rodat itu adalah musiknya itu terdiri dari terbang sama jedor. Dan ketiga ada tari topeng atau lengger atau budak kepang. Dan sampai sekarang pun itu masih eksis, masih biasa ditampilkan kemana-mana. Untuk
Kecamatan Batur itu sendiri, luas wilayahnya ini ada 4.717 hektar, yang dimana terdiri dari 8 desa. Di satu kecamatan ini ada desa Batur, ada desa Sumberjo, ada Pasurenan, ada Bakal, Pekasiran, dan Kepakesan, kemudian Karangtengah dan Dieng Kulon. Dan kemudian dari kondisi tersebut tentunya dihuni oleh sebuah penduduk dengan kurang lebih di tahun angka terakhir yaitu sekitar 42.767 jiwa. Untuk pekerjaan sehari-hari masyarakat kita terbanyak di Kecamatan Batur ini adalah petani atau pertanian di sektor hortikultura, ada kopi, wortel, kentang, kemudian sayuran yang lainnya. Yang ini menjadi primadona khususnya di dataran tinggi Dieng ini, wilayah Kecamatan Batur adalah para warga petani ini sendiri. Yang tadi saya sampaikan, selain potensi pertanian itu sendiri di hortikultura, tentunya ada potensi yang tidak kalah luar biasanya yang sudah mendunia, yaitu pariwisata di Dieng itu sendiri. Yang kita kenal ada daerah Candi Arjunanya, Candi Bima, kemudian ada Kawah Sikidang, dan lain sebagainya. Ini makanya pariwisata sangat menjadi satu primadona potensi yang luar biasa. Yang kemudian yang kedua, potensi panas bumi yang ada di Indonesia juga, yang salah satunya cukup terbesar di Indonesia, sehingga ini terus kita kembangkan dalam rangka memenuhi pasokan listrik yang ada di negara kita. Potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Batur meliputi potensi alam dan budaya yang saat ini salah satunya adalah Kompleks Candi Arjuna, di mana ini merupakan bangunan situs purbakala yang saat ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada Kawah Sikidang, Museum Kailasa, Telaga Merjada, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, dan Telaga Dringu. Untuk saat ini, objek wisata ataupun destinasi wisata yang menjadi unggulan di Kecamatan Batur adalah Kawah Sikidang, karena 60% dari angka kunjungan setiap tahunnya melalui pintu Kawah Sikidang. Kemudian disusul adalah Kompleks Candi Arjuna dan objek-objek lain yang saat ini juga wisatawan bisa menuju ke sana menggunakan jeep wisata. Dalam pengelolaan pariwisata tentunya dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder masyarakat, bukan hanya pemerintah di sini, dan kolaborasi ini harus berjalan dalam rangka pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan, pada saatnya memberikan manfaat yang lebih bagi generasi selanjutnya, tidak hanya selesai pada saat generasi saat ini. Akhir-akhir ini memang banyak sekali kejadian-kejadian di Gunung Api Dieng tentunya, makanya kita di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui pos pengamatan Gunung Api Dieng tentunya harus mengidentifikasi pertama awal kejadian itu dengan pemasangan IWS yang sangat diperbanyak, kemudian penyebaran informasi-informasi dari pengamat gunung api. Jadi kalau kita melihat potensi masyarakat di Gunung Dieng adalah masyarakat yang bermukim di puncak gunung api, Gunung Dieng itu sendiri. Maka potensi-potensi terkena baik itu letusan freatik maupun gas beracun itu kemungkinannya sangat besar. Makanya tidak heran kalau kita selalu mengelola potensi. Jadi potensi kita kelola, informasi kita sebarkan ke masyarakat. Seperti di kawasan Batur, Sumberjo itu potensi gas beracun. Di kawasan Sileri potensi letusan freatik. Banyak sekali karena masyarakat berada di dalamnya. Sehingga pemahaman terhadap mereka melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh
pos pengamatan gunung api menyampaikan informasi terkait potensi bencana gunung api yang berada di Dieng. Di balik pesona dan potensi yang dimilikinya, kendala yang dihadapi tetaplah ada. Berangkat dari hal itu, melalui program kerja KKN PPM UGM, kami berjalan menuju aksi nyata membangun Batur yang lebih sejahtera. Perkenalkan, saya Reno Fauzan Makarim, selaku Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Batur periode 4 tahun 2023. Tema besar yang kami usung meliputi pengembangan ekowisata untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan mitigasi bencana di area panas bumi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Adapun latar belakang yang kami usung dari tema besar tersebut adalah yang pertama, seperti yang kita ketahui, bahwa area panas bumi Dieng ini memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Namun masih perlu adanya pengembangan dan struktural yang lebih rapih dan lebih terstruktur. Yang kedua, pada area panas bumi Dieng ini memiliki energi terbarukan yang cukup potensial, yaitu energi panas bumi. Namun, energi panas bumi ini masih perlu banyak sosialisasi dan edukasi, baik kepada masyarakat maupun stakeholder. Yang ketiga, di area panas bumi Dieng ini memiliki banyak kawah-kawah, sehingga memiliki potensi bencana alam yang cukup besar, seperti adanya letusan kawah, pengeluaran gas beracun, dan gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas kawah di area panas bumi Dieng ini. Selain itu, dengan adanya pembalakan hutan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, maka adanya kemungkinan potensi untuk jadinya tanah longsor dan adanya banjir di area panas bumi Dieng ini. Dan yang terakhir, di area panas bumi Dieng ini memiliki potensi yang cukup besar dalam hal pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sehingga diharapkan untuk kedepannya terjadi optimalisasi dalam pemanfaatannya baik di bidang pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Melalui upaya bersama, kita telah menggoreskan jejak positif bagi masyarakat, menyemai benih perubahan, dan membangun jembatan kebaikan. Dari sinilah setiap langkah terasa berarti, setiap kenangan terpatri di nadi, dan setiap kehangatan tak hilang dari hati. Alam menjadi saksi bahwa Batur telah menjadi rumah yang ramah dan perjalanan yang indah.